Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maskon SPD selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 dan adik-adik semua kelas 8E yang saya banggakan. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun daring dengan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumin nahdha. Oke, perkenalkan ya, saya sebagai mahasiswa praktek pengalaman lapangan dari mahasiswa PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Songo Semarang ya. Panggil saja kakak aja ya. Nama kakak yaitu Muhammad Rifki Sofiullah, asal daerah Jawa Tengah. Oke, hari ini Jumat 30 Juli 2021 jam 7.30 ya. Kita akan membahas materi melanjutkan dari yang sudah Pak Maskon jelaskan sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa mengisi absen di form yang sudah kakak kirim dalam grup WhatsApp ini. Oke, sudah bisa ya. Untuk yang memang tidak bisa sama sekali mengisi melalui Google Form ya, nanti bisa membuat list. Oke, kakak buatkan listnya aja. Oke, sudah kakak buatkan. Bisa mengisi ya, nama saja sudah cukup. Selanjutnya nanti untuk yang mengisi list ini nanti akan kakak absen secara manual. Oke, untuk selanjutnya absen tetap berjalan ya. Untuk kita sebagai persepsi dan juga sebagai penyemangat ya, kakak akan mengadakan kuis atau sebuah pretest terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oke ya, siapa yang kali ini nanti bisa menjawab 3 orang tercepat nanti boleh kenalan lebih lanjut pada kakak. Oke, langsung ke soalnya ya. Soalnya yaitu siapa pendiri Daulah Umayyah dan pada masa khalifah siapa Daulah Umayyah mencapai puncak keemasan dari segi keilmuannya. Oke, 3 tercepat. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, untuk jawabannya nanti akan kakak paparkan di akhir pembelajaran ya. Oke. Ya, kemudian saya ingatkan kembali untuk absensi bisa mengisi form. Jikalau memang tidak bisa mengisi list yang ada, yang sudah kakak buat tadi. Terima kasih. Masih semangat ya. Oke. Untuk materi kali ini ya, kita akan membahas tentang awal mula Daulah Abbasiyah. Ya, ini kakak akan memberikan link video YouTube. Kalian bisa melihat sampai menit 7.10. Sampai menit 7.10, maaf. Ya, bagi yang tidak bisa menonton atau hanya memiliki kuota, biasanya ada kuota chat gitu ya, kuota WhatsApp saja. Ya, bisa membuka modul ya yang sudah tersedia, modul SKI
kelas 8 untuk MTS di halaman 5-9. Oke, semangat. Oke. Ya, nontonnya sampai menit 7.10. Ya. Oke, kemudian kakak tunggu sampai jam kira-kira 8.20. Kemudian nanti kakak meminta kepada semuanya mencatat di buku catatannya masing-masing. Yang kalian catat yaitu silahkan untuk 3 pokok informasi terpenting dari pemahaman kalian dalam video. Nanti bisa ditulis 3 pokok informasi terpenting, apa saja boleh. Kemudian yang tidak bisa ya istilahnya membaca, ya, jadi membaca modul tadi. Ya, bacaan itu tadi dicari 3 pokok terpentingnya dari halaman 5-9 tadi ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan pada kakak ya. Kakak itu namanya kan Rifki. Rifki itu apa? Lemah lembut dong. Oke, catatannya itu disimpan terlebih dahulu ya, sebagai bahan belajar kalian. Nanti barangkali kakak akan istilahnya membuat ulangan harian, membuat tes. Nah, itu diambil dari apa yang kalian tadi catat. Ya, sudah ya. Ada pertanyaan? Nah. Oke, mungkin pertanyaannya bisa disimpan terlebih dahulu. Mungkin malu-malu ya. Oke, kapan saja kakak bisa menerima pertanyaan dari adik-adik semuanya. Insya Allah kakak akan selalu siap untuk menjawab. Kakak enjoy aja. Oke, santai aja. Ya, kemudian udah ya. Waktu sudah menunjukkan 8.20. Untuk itu kakak akan memberikan penguatan materi tentang tadi awal mula Daulah Abbasiyah ya. Oke. Sejarah Daulah Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak lepas dari sebuah peperangan yang berdarah, yang bergejolak. Itu ada alasan politik dan lain sebagainya. Ya, pada awalnya cicit dari Abbas, dari ini Bani Abbas yang bernama Muhammad bin Ali itu berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi. Ya, ketika itu Daulah Umayyah sedang berkuasa dan khalifah yang memerintah kala itu yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalian tahu gak bahwa Umar bin Abdul Aziz ini terkenal akan kebijaksanaannya, terus kepandaiannya, kecerdasannya. Bahkan disebut bahwa dalam sejarah masa keemasan Daulah Umayyah ini terjadi di masa beliau. Nah, ketika beliau memimpin, memerintah. Tapi yang namanya tadi Muhammad bin Ali itu pandai. Dia itu memanfaatkan situasi. Walaupun keadaannya senyap, tidak ada masalah, kan tapi dia main di bawah tanah istilahnya. Tidak secara terang-terangan kampanyenya untuk meruntuhkan Daulah Umayyah. Terus lambat laun terjadi peristiwa-peristiwa, kemudian menjelang di akhir ini Daulah Umayyah ini sih, itu ada kelompok yang teraniaya. Itu ada dari kelompok Bani Hashim, keturunan Ali, ada juga keturunan Abbas ini.
Bahkan mereka sampai melakukan perlawanan di akhir pas dinasti Umayyah ini memerintah. Di antaranya dari kelompok Ali itu dipimpin oleh Abu Salamah, dan kelompok keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Al-Iman. Nah, selain itu juga ada kelompok dari keturunan bangsa Persia yang pimpinannya bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, namanya saja Al-Khurasani, itu ada nama lakop, nama tempat yang persisnya itu ada di wilayah Khurasan. Itu bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Ya, kemudian pada akhirnya kaum Abbasiyah ini berhasil merebut kekuasaan. Akhirnya jatuh Daulah Umayyah pas ketika itu khalifahnya yang memimpin yaitu Marwan bin Muhammad. Kemudian jadilah yang namanya siapa? Abu Abbas As-Soffa. Ini sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah, atau dinasti. Ini ada istilah daulah dan dinasti. Apakah sudah paham semuanya? Oke, sudah paham ya. Memang kelas 8 ini 8E ya. Best semuanya. Oke ya. Lanjut ke selanjutnya. Untuk jawaban pretest tadi ya, ini saya untuk pendiri, nah ini jelas toh pendirinya Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Abu Sufyan. Dan masa-masanya tadi yang kakak jelaskan di penguatan materi, itu siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia ini terkenal, nah, itu seorang ahli hadis juga. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini dikenal juga dengan sebutan Umar kedua. Umar yang pertama siapa? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian dikenal juga Khalifah Al-Khamsah, Khalifatul Khamsah. Karena apa? Yaitu karena tadi kebiayaannya, karena dia ahli hadis itu dapat membukukan hadis, kodifikasian hadis itu pada masa Umar bin Abdul Aziz ini. Makanya itu terkenal dengan Khalifatul Khamsah atau Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu ya ada 4 itu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Dan muncullah Khalifatul Khamsah yang bernama Umar bin Abdul Aziz karena jasa-jasa beliau yang sangat berjasa untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat Islam. Islam begitu berjaya pada masa dinasti Abbasiyah ini. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lain kali ya. Oke, untuk itu ya, sudah sampai di penghujung jam pelajaran. Bapak hanya berpesan untuk kalian semua untuk menjaga kesehatan karena masih masa pandemi ya. Kemudian tentang belajar kalian, untuk latihan soal-soal yang ada di modul tadi bisa dikerjakan sebagai bahan belajar ya. Nah, karena masa pandemi ini ya kita harus selalu siap dengan keadaan. Mau bagaimanapun sikap adaptif kita itu yang paling utama ketika masa kayak gini. Oke ya, sehat-sehat semuanya ya kalian ya. Baik, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga surah Al-Asr bisa dibaca. Amin. Mungkin dari kakak cukup sekian. Nah, apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon kakak dimaafkan. Mungkin itu cukup dari kakak. Terima kasih.
atas partisipasi dan perhatian adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.